Shalom anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan lewat ibadah online kita. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Mari kita puji Tuhan dengan lagu ini, kita percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Ada firman Tuhan yang digunakan dalam hidup kita. Itu mari kita percaya akan firman. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan pada saat ini, karena Tuhan mesti menolong, memberkati, bahkan memimpin kami di dalam setiap hidup kami. Tuhan saat ini sertai dan berkatilah seluruh anak didik kami yang boleh mengikuti ibadah secara online hari ini. Biarlah kasih setiamu tetap senantiasa menyertai, memberkati di dalam setiap kehidupan mereka. Firman-Mu Tuhan yang akan kami perdengarkan hari ini, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang tetap senantiasa yang boleh memberkati kami setiap pribadi lepas pribadi, bahkan memberkati hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kepada kita hari ini di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-33. Beginilah firman Tuhan. Terpujilah kebijakan-Mu dan terpujilah Engkau sendiri, bahwa Engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri
dalam mencari keadilan. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Nah, anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita lewat nas firman Tuhan ini adalah bingkai kehidupan. Ya, bingkai kehidupan. Saya percaya semua kita mengenal bingkai, ya. Nah, selembar foto diletakkan begitu saja di atas meja. Seringkali foto itu akan tersenggol, lalu akan bergeser ke kiri dan ke kanan, sehingga foto itu akan jatuh ke lantai, kotor dan rusak. Nah, bagaimana caranya supaya foto itu bisa awet, bisa bagus? Maka foto itu akan dimasukkanlah ke dalam bingkai dan digantungkanlah di dinding. Kemudian foto itu akan tetap lengket di bingkai itu dan tidak bergeser ke kiri dan ke kanan, dan foto itu tidak akan jatuh ke lantai. Nah, anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita ibarat selembar foto. Kita dapat bergeser ke kiri dan ke kanan dalam arti kita dapat menyimpang dari jalan-jalan kebenaran, ya, dari jalan-jalan kebenaran. Nah, kita akan jatuh dan kita akan hidup di dalam dosa. Nah, oleh karena itu Tuhan memasang bingkai pada diri kita. Bingkai itu apa, nak? Bingkai itu dapat berupa nasihat atau teguran dari orang lain. Nah, kita bisa melihat contohnya melalui pengalaman daripada Raja Daud. Hari itu Daud begitu emosi, amarahnya yang menyala terhadap Nabal, ya. Daud menyuruh orang-orangnya meminta sedikit perbekalan pada Nabal, tetapi Nabal sama sekali tidak mau memberi perbekalan makanan tersebut. Padahal Nabal itu seorang yang sangat kaya. Lagi pula Daud sudah berbuat baik padanya. Nah, selama orang-orang Nabal ada di padang gurun, Daud dan orang-orangnya menjaga mereka dari harta milik mereka. Segera pada saat itu, ketika Nabal tidak mau memberikan perbekalan makanan kepada anak buah Daud pada saat itu, maka timbullah amarah daripada Daud sehingga ia menyuruh 400 anak buahnya maju menyerang Nabal. Nah, anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah jalan muncullah pada saat itu Abigail. Siapa itu Abigail? Abigail adalah istri daripada Nabal. Ya, pada saat itu Abigail ini dia membawa perbekalan makanan untuk diberikan kepada Daud pada saat itu. Nah, ketika Abigail itu melihat 400 orang anak buah daripada Daud untuk menyerang Nabal pada saat itu, akhirnya Abigail dia berkata-kata dengan penuh kelembutan kepada Daud untuk menenangkan hatinya. Ya, pada saat itu juga amarah Daud pun menjadi reda. Nah, anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan,
Intinya adalah bahwa Abigail itu adalah bingkai yang Tuhan pasang untuk mencegah Daud dari upaya bertindak sendiri di dalam mencari keadilan. Tuhanlah yang akan melakukannya bagi Daud. Nah, anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan, di saat kita dinasihati atau ditegur, apakah itu sahabat kita, apakah itu orang tua kita, apakah itu bapak ibu guru kita, apakah itu tetangga kita, mari belajar kita untuk mengucapkan terima kasih. Kita tidak tahu tujuan daripada nasihatnya itu. Bisa saja Tuhan sedang memasang bingkai untuk menghindarkan kita dari melakukan tindakan sembrono yang berujung pada kerugian atau kecelakaan. Nah, anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada orang yang menasihati kita, jangan pernah nasihat itu kita abaikan. Apalagi kita meresponinya dengan amarah, ya, atau dengan emosi, ya. Hal itu akan merusak hati kita, ya. Hal itu seperti merusak tepian bingkai dan bingkai tersebut hancur. Nah, anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan, jika bingkai sudah hancur, pasti ya patahlah akibatnya bagi kehidupan kita. Kita akan mudah tergelincir dan jatuh ke dalam dosa. Jadi untuk itu, mulai hari ini, terimalah setiap teguran dan nasihat tersebut dengan ucapan syukur. Dan percayalah bahwa di dalam setiap hidup kita banyak rancangan-rancangan Tuhan yang akan Tuhan katakan kepada kita lewat orang lain. Apakah itu orang tua kita, apakah itu ya sahabat kita, apakah itu teman-teman kita. Jadi untuk itu, percayalah dan biarlah bingkai kehidupan kita itu tetap senantiasa melekat di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, buat firman-Mu yang sudah boleh kami perdengarkan saat ini, yang sudah mengingatkan kami Bapa. Biarlah kami boleh menata hidup kami seperti bingkai, untuk kami boleh menjaga hidup kami ya Tuhan. Bapa, tolong kami, ajari kami dan ingatkan kami. Ketika ada orang menasihati kami, biarlah kami boleh merenungkannya, dan biarlah kami boleh tetap senantiasa memegangnya di dalam hidup kami. Karena kami percaya mungkin itu adalah merupakan bingkai yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami untuk mengawasi kami agar kami tetap hidup di dalam kasih yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai seluruh anak-anak didik kami, sertai seluruh orang tua anak didik kami. Biarlah kasih-Mu, pertolongan-Mu Tuhan boleh Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati, memelihara, bahkan memimpin dalam setiap kehidupan anak didik kami. Mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa